Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya Gia Wisagita Widyarisnawati dengan NPM 2020521202 akan mempresentasikan materi sifat pangan hasil rekayasa genetika, yang dimana prestasi kali ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia pangan. Baik, langsung saja saya mulai presentasinya. Yang pertama diawali dengan definisi rekayasa genetika. Bioteknologi berkembang seiring dengan majunya ilmu pengetahuan manusia, khususnya di bidang biologi molekuler. Pada tahun 1950-an, para ilmuwan menemukan struktur DNA yang terdapat dalam gen setiap makhluk hidup atau organisme. Di dalam DNA ini terkandung informasi genetis yang menjadi ciri khusus suatu organisme. Penemuan ini membuka kemungkinan dapat dimodifikasinya kode genetik suatu organisme sehingga menghasilkan sifat-sifat tertentu yang tidak dapat dihasilkan oleh teknik pemuliaan konvensional. Kemudian teknik inilah yang dinamakan dengan rekayasa genetika. Organisme yang dihasilkan dari teknik ini dikenal sebagai living modification organisme. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan organisme hasil genetika, atau lebih populer disebut dengan istilah transgenik. Kemudian selanjutnya itu ada prinsip dari rekayasa genetika. Yang pertama itu adalah penyisipan informasi genetik ke dalam organisme. Dan kedua adalah replikasi gen. Yang ketiga, pembelahan atau duplikasi sel dan DNA. Mutasi genesis atau mutasi gen baik yang spontan maupun dengan induksi. Yang selanjutnya DNA rekombinan, dan yang terakhir adalah pengklonan gen. Misalnya itu gen dari bakteri bisa diselipkan di kromosom tanaman. Sebaliknya, gen tanaman dapat diselipkan juga pada kromosom bakteri. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan rekayasa genetika. Nah, rekayasa genetika ini pada umumnya pada tanaman mempunyai target atau tujuan lain, yang diantaranya itu yang pertama adalah peningkatan produksi, kemudian yang kedua adalah peningkatan kandungan gizi, yang ketiga tahan terhadap serangan hama dan penyakit tertentu, misalkan dari serangga, bakteri, jamur, ataupun virus. Kemudian yang keempat adalah tahan terhadap herbisida, sterilitas, dan fertilitas, serangan jantan, atau untuk produksi benih hibrida. Kemudian selanjutnya adalah toleransi terhadap pendinginan, penundaan kematangan buah, kualitas aroma, nutrisi, dan perubahan pigmentasi. Nah, yang selanjutnya kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah, rekayasa genetika ini merupakan salah satu teknik bioteknologi yang dilakukan dengan cara pemindahan gen dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Nah, pangan hasil rekayasa genetika ini merupakan pangan yang diturunkan dari makhluk hidup hasil rekayasa genetika. Pada umumnya, pangan bersumber dari tanaman, dan tanamanlah yang sekarang ini paling banyak dimuliakan untuk memulai teknik rekayasa genetika. Nah, pangan yang berasal dari tanaman hasil rekayasa genetika ini telah mengalami lebih banyak pengujian dibandingkan dengan pangan lainnya dalam sejarah. Sebelum dipasarkan, pangan tersebut juga dikaji sesuai dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh berbagai lembaga ilmiah internasional, itu seperti WHO, FAO, dan lain-lain. Nah, kemudian yang selanjutnya itu, langsung masuk ke beberapa contoh pangan hasil struktur genetika. Nah, di sini ada dari jenis tanamannya, sifat yang telah dimodifikasi, serta modifikasinya. Yang pertama itu padi. Sifatnya itu mengandung provitamin A atau beta karotin dalam jumlah yang tinggi.
Nah, modifikasinya itu gen dari tumbuhan narsis, jagung, dan bakteri Erwinia diselipkan pada kromosom padi. Kemudian dilanjutkan dengan jagung dan kentang. Nah, sifat yang telah dimodifikasi itu dari jagung dan kentang ini adalah tahan atau resisten terhadap hama. Kemudian modifikasinya itu menjadi gen toksin BT dari bakteri Bacillus thuringiense ditransfer ke dalam tanaman. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tembakau. Nah, tembakau ini tahan terhadap cuaca dingin. Nah, modifikasinya itu gen untuk mengatur pertahanan pada cuaca dingin dari tanaman Arabidopsin thailandana atau dari cyanobacteria dimasukkan ke tembakau. Kemudian ada juga tomat. Tomat itu proses perunakan tomat diperlambat sehingga tomat dapat disimpan lebih lama dan tidak busuk. Nah, modifikasinya itu gen khusus yang disebut dengan antisenses ditransfer ke dalam tomat untuk menghasilkan enzim poligalakturosa atau enzim yang mempercepat kerusakan dinding sel tomat. Selain menggunakan gen dari bakteri E. coli, tomat juga transgenik juga dibuat dengan memodifikasi gen yang telah dimiliki secara alami. Kemudian ada juga kedelai. Kedelai ini sifat yang telah dimodifikasinya itu mengandung asam lewat tinggi dan tahan terhadap herbisida glifokat. Dengan demikian, ketika disemprot dengan herbisida tersebut, hanya gulma di sekitar kedelai yang akan mati. Modifikasinya itu gen resisten herbisida dari bakteri Agrobacterium galum CP4 dimasukkan ke kedelai dan juga digunakan teknologi molekuler untuk meningkatkan pembentukan asam nukleat atau asam oleat. Kemudian yang selanjutnya ada ubi jalar. Nah, sifat yang telah dimodifikasi itu yakni tahan terhadap penyakit tanaman yang disebabkan oleh virus. Kemudian modifikasinya itu gen dari selubung virus tertentu ditransfer ke dalam ubi jalar dan dibantu dengan teknologi perendaman gen. Kemudian ada juga pepaya. Sifat yang telah dimodifikasi itu resisten terhadap virus tertentu, contohnya itu pepaya ring spot virus atau PRSV. Modifikasinya itu yakni gen yang menjadikan selubung virus PRSV itu ditransfer ke dalam tanaman pepaya. Nah, kemudian ada juga buah melon. Sifat yang telah dimodifikasi ini, buah tidak cepat busuk. Nah, modifikasinya itu berupa gen baru dari bakteriophag T3 diambil untuk mengurangi pembentukan hormon etilen atau hormon yang berperan dalam pematangan buah di dalam melon. Kemudian kita lanjut ke kelebihannya. Tanaman pangan hasil rekayasa genetika hampir serupa dengan tanaman aslinya, tetapi mempunyai keistimewaan yang menjadikannya lebih baik dan bermutu. Tanaman hasil rekayasa genetika mempunyai keunggulan sebagai berikut. Yang pertama itu, tanaman transgenik memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman konvensional, memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi, tahan hama, kemudian tahan cuaca, sehingga tanaman komoditas tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan secara cepat dan menghemat devisa akibat penghematan pemakaian pestisida atau bahan-bahan kimia serta produktivitas yang lebih tinggi. Selain itu, juga ada meningkatkan derajat kesehatan manusia. Apabila nutrisi terpenuhi dengan baik, otomatis akan menghasilkan kesehatan masyarakat. Dan dengan diproduksinya berbagai hormon manusia seperti insulin, hormon pertumbuhan lainnya sangat membantu perbaikan kesehatan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya itu ada teknik rekayasa genetika sama dengan pemulihan tanaman, yakni dapat berupa gini, yaitu perbaikan sifat-sifat tanaman dengan menambah sifat-sifat ketahanan terhadap cengkraman hama maupun lingkungan yang kurang menguntungkan sehingga tanaman transgenik memiliki kualitas yang lebih baik dari tanaman konvensional serta bukan hal yang baru karena sudah lama dilakukan tapi tidak disadari oleh masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah mengurangi dampak kerusakan dan penyemaran lingkungan.
Nah, misalnya itu tanaman transgenik ini tidak perlu pupuk kimia dan pestisida, sehingga tanaman transgenik dapat membantu upaya perbaikan lingkungan. Kemudian yang selanjutnya adalah proses industri yang lebih murah, efisien, dan efektif. Modifikasi genetika dapat mengurangi biaya produksi seperti tenaga kerja, namun tetap menghasilkan produk yang melimpah dan tidak banyak menghasilkan atau memerlukan waktu. Kemudian masa simpannya juga lebih lama. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan materi tadi, yakni yang pertama itu rekayasa genetika itu merupakan transplantasi atau pencakupan satu gen ke gen lainnya, yang dimana dapat bersifat antar gen dan dapat pula lintas gen, sehingga mampu menghasilkan produk. Kemudian kesimpulan selanjutnya adalah rekayasa genetika itu pada tanaman mempunyai target dan tujuan lain, yakni peningkatan produksi, peningkatan mutu produk agar tahan lama dan penyimpanan pasca panen, kemudian peningkatan kandungan gizi, tahan terhadap serangan hama dan penyakit tertentu. Kemudian di dalam pangan rekayasa genetika juga memiliki banyak sekali manfaat seperti sebagai sumber energi bagi manusia, tahan terhadap hama, berkurangnya polusi karena penggunaan pestisida yang berlebihan, dan lain-lain. PRG tidak dapat menyebabkan alergitas karena protein dalam produk rekayasa genetika memiliki fungsi yang telah diketahui dengan cermat dan berada dalam jumlah yang sangat sedikit, mudah terdegradasi dalam usus. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Terima kasih.